setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah jadi ya jangan, saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan. Dikit Pak, Purbaya lagi Pak. Aku hanya foto aja ya. Kita foto aja. Kita foto, yang jawab Menteri Keuangan. Nah, oke. Selamat. Selamat bertugas Pak. Selamat bertugas. Curang nih. Selamat bertugas. Sama Pak juga. Dengan rapat saya, ini rapat pertama saya di Danantara ini ya, Dewan Pengawas Danantara baru sekali ini saya ikut. Jadi saya banyak nanya apa sih itunya. Tadi dia persetujuan RKT 2025 dan beberapa rencana mereka 2026, termasuk tadi apa ya, ada pemilihan komite independen untuk Danantara. Sudah putus cepat. Jadi rapatnya berlangsung bagus sekali, terbuka, saya tanya macam-macam, mereka jawab macam-macam juga. Jadi harusnya sih ke depan akan lebih baik karena mereka tahu kita mengawasi dengan betul. Ada pembahasan soal WUS nggak Pak? WUS ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum tegas sih seperti yang Bapak harapkan ya Pak? Mereka ngotot aja. Pak, tadi Pak posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung berarti Pak Rosan ya? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, 90 triliun lah. Itu cukup untuk yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak, sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya? Dia setuju. Yang mana nih? Bang Bos mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus sudah. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu pemerintah dari Presiden. Seperti yang dikatakan Pak Purbaya tadi, kalau Danantara itu masih ngotot meminta agar Pak Purbaya mau menanggung hutang KCIC atau Kereta Cepat Indonesia yang sedang mengalami kerugian dari tahun ke tahun, hutangnya semakin meningkat. Tak tanggung-tanggung hutangnya sudah menumpuk menjadi 116 triliun rupiah, angka yang sangat besar ya kalau kita lihat dari APBN ini kan cuman 2000 berapa itu, 2500-an triliun, tetapi harus menanggung hutang 116 triliun. Berat sekali. Dan Pak Purbaya sangat keberatan dan tidak mau. Dia sudah, keputusannya sepertinya sudah bulat ya kalau kita lihat dari videonya tadi, bahwa Pak Purbaya ini tidak mau membiayai hutang KCIC ini dengan APBN. Dia tetap pada keputusannya bahwa hutang KCIC ini harus dibayar oleh Danantara, karena Danantara ini mempunyai
keuntungan yang sangat besar, sehingga kalau cuman dikurangi pembayaran hutang KCIC ini masih cukup mampu. Itu seperti itu. Dan selain itu Pak Purbaya juga akan mengawasi Danantara dengan seksama agar Danantara ini bisa bekerja dengan maksimal, bisa membuat pertumbuhan ekonomi semakin positif agar masyarakat bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Tentunya ini sangat bagus ya kalau kita telaah ya, itu kan proyek-proyek seperti KCIC ini kan sangat merugikan negara. Masih ada lagi proyek-proyek yang lain seperti pembangunan pelabuhan, ada tol juga yang masih rugi, itu kan banyak sekali, ada bandara yang tidak berfungsi atau mangkrak, itu kan membuat APBN kita itu terlontar-lontar. Apalagi kalau pembangunannya itu kan pakai hutang ya, kalau kita telaah itu kan itu pakai APBN, dan APBN kita itu kan memang dari hutang. Jadi pembangunan yang dari hutang itu banyak yang tidak berfungsi dengan baik, terkesan sangat merugikan negara Indonesia. Ya alhamdulillah jabatan Pak Jokowi itu hanya 10 tahun, dulu minta 3 periode kan, tetapi alhamdulillah walaupun sedikit disayangkan, tapi ya alhamdulillah banyak ketua-ketua partai yang tidak menyetujui agar jabatan 3 periode Pak Jokowi itu bisa terjadi. Kalau seandainya Pak Jokowi 3 periode, wah, bisa hancur Indonesia. Karena APBN-nya pasti hancur parah. 10 tahun saja sudah seperti ini. Banyak sekali hutang yang nggak bisa dibayar. APBN kita itu tekor sekali ya. Banyak proyek-proyek yang mangkrak, dan banyak proyek yang sudah jadi tetapi tidak bisa dimanfaatin dengan baik. Perawatannya itu nggak ada karena biaya perawatan itu sangat mahal, sehingga tidak bisa menutup biaya operasional, dan itu membuat negara kita saat ini sangat sulit untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Dan semoga Pak Purbaya ini mampu memajukan Indonesia, membuat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sehingga rakyat juga bisa merasakan euforia pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Peace.